Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam menjalani pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Bertemu lagi di mata pelajaran usul fikih untuk kelas 11 Aliyah. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kaidah kedua dari kaidah-kaidah utama fikih, yaitu adalah kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Kaidah ini sangat penting untuk dipelajari karena kaidah ini banyak membantu kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fikih. Bahkan Imam As-Suyuti menyebutkan 3/4 dari permasalahan fikih dapat diselesaikan dengan menggunakan kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Berikut dengan kaidah-kaidah anak atau kaidah-kaidah minor atau kaidah-kaidah cabang dari kaidah utama ini. Kita review dulu pembelajaran kita di pertemuan yang lalu, yaitu adalah al-yakinu la yuzalu bisyak. Kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak itu artinya adalah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan yang baru muncul. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang sudah meyakini terhadap suatu perkara atau suatu hukum, maka hal yang ia sudah yakini tersebut jangan sampai dihilangkan dengan sesuatu yang masih diragukan. Ada beberapa dalil yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dalam penyusunan kaidah ini. Di antaranya adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu yang kada enak di dalam perutnya, dia ragu apakah ada keluar kentut atau tidak, maka hendaklah dia jangan keluar dari masjid atau jangan membatalkan sholatnya kecuali sampai benar-benar yakin bahwa dia sudah kentut dengan terciumnya bau atau terdengarnya suara. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah ingin atau menghendaki adanya keyakinan saat kita mengalami keraguan-raguan di dalam suatu ibadah. Begitu juga dengan hadis yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza saha ahadukum fi sholatihi falam yadri wahidatan shalla am isnain falyabna ala wahid. Fa illam yadri isnatain am salasan falyabna ala isnatain. Fa illam yadri salasan shalla am arba'an falyabna ala salasin wal yasjud sajadataini qabla ayyusallima." Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika salah seorang dari kalian mengalami keraguan-raguan di dalam salatnya, apakah tadi itu 1 rakaatkah atau sudah 2 rakaat, maka pilihlah 1 rakaat. Jika ragu 2 rakaatkah sudah atau 3 rakaat, maka pilihlah yang 2 rakaat. Jika ragu lagi 3 rakaatkah atau sudah 4 rakaat, maka pilihlah yang 3 rakaat dan sujudlah 2 kali sujud sebelum salam. Ini kembali Rasulullah ingin agar kita meyakini apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai ada keraguan-raguan di dalam ibadah kita. Jika kita mengalami keraguan-raguan, maka tinggalkan itu dan pilihlah apa yang sudah kita yakini. Nah, contoh yang paling umum ya dari terapan kaidah ini adalah ketika seorang siswa sebelum berangkat ke sekolah, misalkan dia sudah berwudu dan dia yakin dalam kondisi suci. Ketika dia ke sekolah, dia tidak menemukan air lagi untuk melaksanakan sholat zuhur, dan dia ragu apakah wudunya tadi sebelum berangkat sekolah itu batal atau tidak, serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia sudah batal wudunya. Maka dari itu dia dihukumi masih suci. Ini adalah contoh terapan yang paling umum dari kaidah ini. Selanjutnya, kaidah utama al-yakinu la yuzalu bisyak ini sebenarnya memiliki banyak kaidah-kaidah cabang atau kaidah-kaidah turunan atau kaidah-kaidah anak. Disebut juga dengan kaidah-kaidah minor.
Tetapi kita pelajari beberapa yang paling sering dipakai di dalam menyelesaikan problematika hukum. Ya, ada al-aslu baqa'u makana ala makana, al-aslu bara'atu zimmah, al-aslu fi sifatil aridah, al-adamu, al-aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabiz zaman, ada al-yakin yuzalu bil yakini mislahu la yansabu ila sakiti qaulin, al-aslu fi kullil asya al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim, al-aslu fil ibadah al-hazar hatta yakumad dalil ala al-amr, al-aslu fil ibda' at-tahrim, al-aslu fil kalam al-haqiqah idza ta'azzarat al-haqiqah sara ilal majaz la ibrata bit-tawahum. Nah, ini adalah beberapa kaidah anak dari kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Insyaallah akan kita pelajari satu persatu. Kaidah anak yang pertama yang akan kita lihat adalah al-aslu baqa'un makana ala makana. Kita baca lagi, al-aslu baqa'un makana ala makana. Sekali lagi, al-aslu baqa'un makana ala makana. Artinya adalah hukum asal sesuatu sebagaimana mulanya atau tetap seperti apa adanya. Artinya adalah hukum asal sesuatu itu sebagaimana mulanya atau tetap seperti adanya. Nah, kita lihat contohnya untuk memahami kaidah ini. Ya, misalkan ada seorang wanita bernama Aminah meyakini bahwa pada siang hari dia sudah berwudu. Wah, berarti kan dalam kondisi suci. Maka saat sore atau malam hari dia tetap dihukumi suci. Karena itu hukum asalnya. Kecuali dia merasa yakin bahwa dia sudah berhadas atau sudah batal wudunya. Hukum asal atau hukum awalnya itu dia dalam kondisi suci. Karena dia sudah dengan sangat yakin sudah melaksanakan wudu. Tetapi seiring perjalanan waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dia tidak merasa ada sesuatu yang membatalkan wudunya. Maka sesuai kaidah ini, ya, hukum asal sesuatu adalah sebagaimana mulanya atau tetap seperti adanya. Berarti dia dihukumi sebagaimana mulanya. Pada awalnya dia dalam kondisi suci. Karena sudah berwudu, maka seiring berjalannya waktu, jika ada keraguan-raguan, maka harus dihilangkan keraguan tersebut. Berarti dia dihukumi dalam kondisi suci atau dalam kondisi sudah berwudu. Nah, itu adalah terapan dari kaidah al-aslu baqa'un makana ala makana. Contoh yang kedua, ya, misalkan ada seorang lelaki dan seorang perempuan, ya, anggaplah lelakinya bernama Andi, perempuannya bernama Amira. Terikat sebuah pernikahan, ya, suami istri. Kemudian Andi meninggalkan keluarganya untuk bekerja jauh, ya, selama beberapa tahun tanpa ada kabar apa-apa, ya, hilang. Setelah beberapa tahun tiada kabar atau hilang, si Andi ini hidup atau tidak, bagaimana kondisinya, keluarganya tidak ada yang bisa menghubunginya. Kemudian tiba-tiba setelah 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun, tiba-tiba Andi kembali ke keluarganya, maka dia tetap dihukumi atau statusnya adalah suami dari Amira. Ya, karena dia sebelum berangkat atau sebelum kejadian tidak ada komunikasi, dia adalah suami dari Amira. Berdasarkan kaidah hukum asal sesuatu sebagaimana mulanya atau tetap seperti adanya, pada mulanya kan dia adalah suami dari Amira. Maka seiring berjalannya waktu, hukum itu tidak berubah karena tidak ada pembatalan atau sesuatu yang merusak hubungan pernikahan mereka. Maka dari itu dia tetap dihukumi sebagai suami dari Amira karena ikatan pernikahan sebelumnya. Meskipun pernah terjadi terputusnya hubungan komunikasi beberapa tahun, tetapi jika tidak ada pembatalan hukum pernikahan keduanya, maka dia dihukumi sebagaimana pada mulanya. Selanjutnya kita lihat kaidah anak yang kedua, yaitu adalah al-aslu bara'atuz zimmah. Kita baca lagi, al-aslu bara'atuz zimmah. Sekali lagi, al-aslu bara'atuz zimmah. Artinya adalah hukum asal dari seseorang itu tidak memiliki tanggungan atau tidak memiliki beban. Ya, kita ulangi. Artinya adalah hukum asal dari pribadi seseorang, yaitu dia tidak memiliki tanggungan atau beban. Kita lihat contohnya yang merupakan terapan dari kaidah ini.
seorang anak yang baru lahir ke dunia, dia tidak memiliki tanggungan apapun. Tidak memiliki tanggungan dosa, tidak memiliki tanggungan kewajiban apapun ya, hingga dia balik. Nah, ketika dia balik, maka dia menjadi mukallaf atau orang yang mendapatkan beban hukum. Maka dari itu, seorang anak yang baru lahir, dia tidak memiliki apapun, tidak memiliki dosa, tidak boleh dihukumi karena suatu kesalahan warisan atau dosa warisan. Sebagaimana kaidah ini, al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal dari pribadi seseorang itu adalah dia tidak memiliki tanggungan atau beban apapun. Ya, meskipun dalam suatu kasus seperti hukum waris, ketika seorang anak lahir meskipun dia tidak balik dan dia belum berakal, dia tetap berhak untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya atau keluarganya jika meninggal dunia. Contoh lain, seorang laki-laki dan perempuan tidak memiliki tanggungan hak dan kewajiban dari masing-masing keduanya. Ya, laki-laki tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap wanitanya, begitu juga wanitanya tidak memiliki hak dan kewajiban kepada lelakinya hingga keduanya terikat dalam suatu pernikahan. Nah, ketika sudah ada pernikahan, baru ada hak dan kewajiban di antara keduanya. Seorang lelaki, misalkan ya, baru pacaran dengan seorang perempuan, dia tidak memiliki kewajiban apapun terhadap si perempuan. Dia tidak memiliki kewajiban untuk menjaga si perempuan, dia tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada perempuan, dia tidak memiliki kewajiban untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada si perempuan. Begitu juga dengan si perempuan, dia tidak memiliki hak dan kewajiban apapun kepada pasangannya sampai keduanya terikat dalam suatu ikatan pernikahan. Jika tidak ada ikatan pernikahan, ya, artinya tidak ada kewajiban dan hak yang harus ditunaikan oleh keduanya. Ya, baru pacaran saja sudah minta nafkah ini, minta nafkah itu, ya, minta ini, minta itu salah. Karena seorang lelaki dan perempuan itu tidak memiliki tanggungan hak dan kewajiban dari masing-masing keduanya, hingga keduanya sudah terikat dengan pernikahan yang sah. Ya, jadi jangan sok panggil abi, umi, ayah, bunda ya, karena itu tidak ada pengaruhnya apapun. Kita lihat contoh lain. Kepolisian tidak bisa menghukum seseorang atas sebuah kejahatan yang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebutlah yang melakukan kejahatan. Karena setiap manusia pada dasarnya tidak memiliki kesalahan. Kaidah al-aslu bara'atu zimmah, seseorang tidak memiliki tanggungan atau kesalahan kecuali ada bukti yang benar-benar menunjukkan kesalahan tersebut dilakukan oleh orang itu. Ya, polisi itu biasanya sangat hati-hati ketika menetapkan seseorang itu bersalah atau tidak, karena mereka harus mengutamakan asas praduga tidak bersalah kepada setiap orang. Karena ya, setiap manusia tadi pada dasarnya tidak memiliki kesalahan apapun. Tidak bisa seseorang dihukumi, ya, kamu sudah membunuh si fulan, padahal dia tidak melakukan itu atau tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan. Ya, sesuai dengan kaidah dalam hukum Islam ini, al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal dari pribadi seseorang itu tidak memiliki tanggungan dan tidak memiliki utang atau tidak memiliki kesalahan lainnya. Itu adalah kaidah kedua dari al-yakin la yuzalu bisak yang berbunyi al-aslu bara'atu zimmah. Ya. Selanjutnya kita lihat kaidah anak yang ketiga. Bunyinya adalah al-aslu fis sifatil aridah al-adam. Kita baca lagi, al-aslu fis sifatil aridati al-adamu. Sekali lagi, al-aslu fis sifatil aridati al-adamu. Artinya adalah hukum asal pada sifat-sifat atau pada perkara-perkara yang datang kemudian itu adalah tidak ada. Hukum asal pada sifat-sifat atau perkara-perkara yang datangnya di kemudian itu adalah tidak ada. Kita lihat contohnya supaya lebih paham. Apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli, ya, tentang kerusakan barang yang sudah diperjualbelikan, maka yang diterima adalah perkataan si penjual.
atau yang dimenangkan adalah si penjual. Karena pada dasarnya kerusakan atau cacat yang datangnya kemudian atau datangnya beberapa saat setelah terjadinya hukum jual beli itu tidak ada pada penjual setelah dilakukannya atau diadakannya transaksi jual beli. Misalkan si A dan si B, ya, si A menjual panci kepada si B di pasar. Kemudian setelah pulang ke rumah, si B, si pembeli tadi melihat pancinya itu penyok, pancinya itu bungkas, ya. Tetapi si B juga tidak bisa memastikan bahwa ya penyoknya itu ada dari awal membelikah atau selama di perjalanan. Nah, berarti kan itu sifat penyok atau perkara penyok itu datangnya belakangan. Maka itu tidak ada memiliki sangkut paut dengan si penjual lagi ketika si pembeli sudah pulang ke rumah. Tadi itu kan jual beli ya sudah diperiksa, tidak ada penyok, tidak ada cacat, ya. Maka ketika ditemukan penyok atau cacat setelah dia pulang ke rumah, itu tidak bisa disangkut pautkan dengan si penjual lagi. Ketika seseorang melakukan jual beli itu harus benar-benar dilihat kondisi barangnya. Ketika seseorang melakukan jual beli itu harus dilihat benar-benar, karena barang yang sudah dibeli apapun kondisinya, ketika sampai di rumah atau sampai di perjalanan terjadi kerusakan itu bukan tanggung jawab dari si penjual lagi. Bisa jadi ya penyebab kerusakannya itu ada di jalan. Maka dari itu sebelum melakukan akad jual beli harus benar-benar diperiksa dulu. Jika ada cacat atau ada minusnya, barang tersebut langsung diganti dengan barang yang lebih bagus. Karena apapun yang terjadi setelah dilakukannya akad jual beli itu tidak terikat dengan si penjual lagi, ya. Al aslu fi sifatil aridati al adamu. Ya, hukum asal dari sifat-sifat atau perkara-perkara yang datang kemudian itu tidak ada. Contoh yang kedua, misalkan si Anto bersilaturahmi kepada sahabatnya bernama Budi. Ketika beberapa saat pulang dari rumah Budi, rupanya si Anto ini terpapar atau terkena virus corona. Anggaplah misalkan hari Senin dia beelang ke rumah Budi. Hari Selasa dia mulai sakit-sakit. Hari Rabu dia divonis terkena atau tertular virus corona. Maka di peristiwa itu si Budi temannya yang dikunjungi oleh si Anto itu tidak bisa disalahkan sebagai orang yang menularkan penyakit kepada Anto. Karena pada dasarnya hukum tentang hal atau sifat yang datang belakangan itu tidak ada kaitannya dengan si orang yang dikunjungi tadi. Beda halnya jika si Anto sakitnya itu di rumah si Budi. Ketika sebelum sampai ke rumah Budi dia sehat-sehat, tapi ketika sampai ke rumah Budi ya dia langsung sakit. Nah, bisa jadi itu terkait dengan rumahnya si Budi. Tetapi ketika dia sudah pulang ke rumah, ketika keluar dari rumah Budi kan dia oke-oke saja, fit-fit saja. Ya, ketika sampai di rumah sendiri baru ada virus di tubuhnya. Nah, bisa jadi kan dia tertularnya selama di perjalanan. Maka dari itu tidak bisa si Budi disalahkan karena sudah dikunjungi oleh Anto 2 hari sebelum si Anto mengalami sakit. Ini adalah terapan dari kaidah al-aslu fis sifatil aridati al-adamu. Hukum asal pada sifat perkara yang datangnya kemudian itu adalah tidak ada. Jadi jangan salahkan seseorang atau suatu perkara yang sebelumnya tidak terjadi, tetapi ketika beberapa saat itu dia baru mengalami itu. Nah, itu berarti hukumnya tidak ada sangkut pautnya. Anak kaidah selanjutnya yaitu adalah al aslu fi kulli hadisin taqaddiruhu bi aqrabiz zamani. Ya, kita baca lagi. Al aslu fi kulli hadisin taqaddiruhu bi aqrabiz zamani. Sekali lagi, al aslu fi kulli hadisin taqaddiruhu bi aqrabiz zamani. Artinya adalah hukum asal pada peristiwa atau kejadian itu dilihat pada waktu yang paling dekat. Ya, sekali lagi, hukum asal pada suatu peristiwa atau kejadian itu dilihat pada waktu yang terdekatnya. Kita lihat contohnya. Seorang wanita hamil ya dipukul oleh suaminya di perut. Nah, misalkan ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Seorang wanita hamil
dipukul oleh suaminya di perut, kemudian dia mengalami keguguran dan bayinya keluar dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah sehat kan anaknya keluar. Tetapi setelah si anak berusia 2 bulan atau 2 bulan kemudian setelah si ibu keguguran dan si anak lahir dalam kondisi sehat, si bayi tersebut meninggal dunia. Maka penyebab kematian si bayi tidak bisa disandarkan atau dikaitkan dengan pemukulan oleh ayahnya saat dia masih di dalam kandungan, ya 2 bulan silam. Kenapa? Karena waktunya itu sudah panjang dan ketika lahir dia dalam kondisi sehat. Sedangkan kaidah yang kita gunakan adalah al-aslu fi kulli hadisin taqaddiruhu bi aqrabiz zamani. Hukum asal atau peristiwa kejadian itu dilihat pada waktu yang paling dekatnya. Bisa jadi si anak itu keracunan, atau salah makan, atau ada sakit. Terlalu jauh jika dikaitkan dengan peristiwa dipukulnya si ibu atau kekerasan dalam rumah tangga yang sudah terjadi 2 bulan silam. Itu terlalu jauh untuk dikait-kaitkan. Kita lihat contoh yang kedua. Seorang lelaki meninggal dunia tanpa sebab. Ya, tidak ada sebab apa-apa, tiba-tiba meninggal dunia aja. Tetapi diketahui kemudian 2 minggu sebelumnya orang yang meninggal itu pernah dipukul oleh orang lain. 2 minggu sebelumnya ya. Maka penyebab kematiannya tidak bisa disandarkan dengan pemukulan yang terjadi 2 minggu silam. Kenapa? Karena terlalu jauh. Karena setelah dipukul itu dia dalam kondisi baik-baik saja, ya kan? Tidak ada rasa sakit, tidak ada cedera yang parah, tidak ada luka-luka banyak misalkan. Tetapi ketika dia meninggal 2 minggu kemudian, itu tidak ada sebab apa-apa, tiba-tiba langsung meninggal saja. Maka penyebab kematiannya tidak bisa dikaitkan dengan pemukulan yang terjadi di 2 minggu sebelumnya. Setelah dipukul kan orang tersebut baik-baik saja, sehingga rasa-rasa tidak mungkin pemukulan yang terjadi 2 minggu lalu itu dikaitkan dengan sebab meninggalnya orang tersebut di hari ini. Ya, terlalu jauh. Kecuali memang ada bukti visum dari rumah sakit yang menyatakan, oh iya memang pemukulan yang terjadi 2 minggu lalu itu berakibat pada meninggalnya orang itu hari ini. Nah, itu baru kan ada bukti yang sangat jelas dari dokter. Tetapi itu juga harus diteliti dulu karena ya penglihatan lahiriah kita kan orang itu ketika habis dipukul ya baik-baik saja. Ya, dan 2 minggu kemudian dia meninggal tanpa ada sebab apa-apa. Jadi sangat sulit untuk dikaitkan dengan kejadian di 2 minggu sebelumnya. Itu adalah contoh dari kaidah al-aslu fi kulli hadisin taqaddiruhu bi aqrabiz zamani. Kaidah anak selanjutnya adalah al-aslu fi kullil asya al-ibahah hatta yadulad dalil ala tahrim. Kita baca lagi, al-aslu fi kullil asya al-ibahah hatta yadulad dalil ala tahrim. Sekali lagi, al-aslu fi kullil asya al-ibahah hatta yadulad dalil ala tahrim. Artinya, hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut haram. Sekali lagi, hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kita lihat contohnya. Misalkan, jika ada ditemukan suatu jenis binatang yang baru, jenis baru, hewan jenis baru yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Orang-orang ini tidak tahu ini jenis hewan apa. Jenis kelaminnya juga apa tidak tahu. Maka hukum awal dari hewan ini adalah mubah atau boleh. Boleh dimakan, boleh dimanfaatkan kulitnya, boleh dimanfaatkan organ-organ tubuh lainnya. Ya. Tidak diketahui jenis hewan apa ini, maka memakannya itu adalah boleh. Sampai baru ketahuan jenisnya, ya. Oh, rupanya ini jenis babi jenis baru, maka hukumnya otomatis haram. Atau oh ini rupanya hewan jenis kancil, ya. Kancil jenis terbaru, ya, maka hukumnya sama dengan hukum yang sudah ada. Hukumnya adalah boleh untuk dimakan. Tetapi jika jenis hewannya tidak diketahui, jenis kelaminnya tidak diketahui juga, maka boleh untuk dimakan. Hukumnya adalah mubah karena tidak ada nas Al-Qur'an yang melarang hal tersebut. Atau contoh lain misalkan, jika ada muncul suatu jenis transaksi ekonomi ya, sesuai dengan perkembangan zaman,
Bisa saja di abad keberapa gitu muncul suatu jenis jual beli yang baru, jenis transaksi ekonomi terbaru ya. Maka hukum dasarnya itu adalah boleh untuk dipakai dan dijalankan sampai muncul suatu indikasi atau suatu dalil atau suatu petunjuk yang menyatakan ada hal-hal haram di dalam transaksi tersebut. Ketika zaman Nabi Muhammad dulu itu tidak ada jual beli saham. Maka ketika muncul jual beli saham pertama kali, itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Setelah perkembangan zaman, diteliti lagi, dicek lagi, dilihat-lihat lagi akadnya yang terkait atau ada unsur-unsur lainnya, ya, akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Ada yang tetap membolehkan, ada yang kemudian mengharamkan. Begitu juga dengan transaksi e-money atau uang elektronik, uang digital. Ketika muncul pertama kali, maka hukumnya adalah mubah, boleh dipakai, boleh digunakan, ya. Tetapi pada perkembangan selanjutnya itu harus dicek lagi, hukumnya apa, adakah indikasi yang terkait dengan hal tersebut atau ada dalil-dalil yang sesuai dengan hal itu. Jika ada sesuatu yang mengandung keharaman, ya, maka hukumnya bisa menjadi haram. Tetapi jika di dalamnya tidak ditemukan suatu kecurangan, tidak ada judi, tidak ada riba, tidak ada kecurangan, maka hukumnya adalah sama dengan hukum asalnya, yaitu boleh. Tetapi di kaidah ini ada catatan-catatan khusus, yaitu kaidah ini, ya, segala sesuatu boleh dilakukan, itu tidak berlaku dengan fikih ibadah. Nanti kita belajar kaidah khusus untuk fikih ibadah. Juga kaidah ini tidak bisa diterapkan dalam hal aktivitas hubungan seksual atau hubungan suami istri, ya. Karena hubungan suami istri atau hubungan seksual itu sama dengan fikih ibadah kaidahnya. Nanti kita akan pelajari itu. Kaidah ini hanya bisa diterapkan dalam fikih muamalah dan keseharian manusia, atau tidak berkaitan dengan fikih ibadah dan juga aktivitas hubungan seksual. Catatan kedua, bahwa mazhab Hanafi meyakini kaidah yang sebaliknya. Kalau kaidah al-aslu fi kullil asya al-ibahah hatta yadulad dalil ala tahrim itu adalah kaidah mayoritas ulama. Tetapi di dalam mazhab Hanafi mereka meyakini kaidah yang sebaliknya. Hukum asal segala sesuatu itu adalah dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya, ya. Kebalikannya kan, ya. Nah, itu adalah catatan-catatan yang berkaitan dengan kaidah anak al-aslu fi kullil asya al-ibahah hatta yadulad dalil ala tahrim. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ada 5 anak kaidah yang sudah kita pelajari. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari anak kaidah atau kaidah-kaidah cabang lainnya dari kaidah utama al-yakinu la yuzalu bisyak. Demikian kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah ilal liqa ma'assalamah. Saya akhiri, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.